Iya, sebenarnya di tengah pandemi ini banyak kesaksian-kesaksian luar biasa sebenarnya. Kita lagi dilawat Tuhan tanpa mungkin kita tahu ya. Jadi bersyukurlah. Saya melihat banyak hal-hal yang diceritakan kepada saya juga luar biasa. Oke, yang kedua, Bu Erin mau kesaksian? Ya, yang aku bawa kesaksian lewat Kris. Iya. Ini begini, kalau kita ingat beberapa minggu yang lalu kan saya menanyakan kan kalau umur 80, 70, 80 ke atas, saya lupa di mana itu firman itu katakan bahwa ya kita akan Yesaya 90 ya? Aku lupa ya. 90 sih, Kris. Iya, Mas. Mengenai umur Mazmur 90. Ya. Ya, Mazmur 90. Nah, tapi kan udah saya minta keterangan dan akhirnya Pinska sama Pak Kris itu menerangkan sama aku, jadi jangan terlalu letterlek untuk di apa itu terjemahkan. Ya. Terus akhirnya kita kan hari-hari ini kan bacaan kita Yesaya ya. Iya. Jadi aku masih ragu-ragu. Walaupun aku sudah diterangkan jangan takut gini, tapi aku masih ya boleh dikata masih takut ya. Masih takut karena ya boleh dikata aku tiap hari ini aku sudah harus siap karena aku tidak tahu kapan Tuhan ambil aku. Nah, waktu aku tanggal berapa itu kita dapat Yesaya 46. Oh, Yesaya 46 ayat 6. Ayat yang keempat. Ya. Yang keempat, ya. Ya, aku berdoa gitu, masa ini memang firman-Mu katakan. Terus akhirnya Tuhan jawab melalui Yesaya ini. Yesaya 46 ayatnya yang keempat, saya baca ya. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus, dan aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan. Itu yang bikin aku sekarang aku sudah lepas dari aku punya ketakutan, keraguan. Ya, ini yang menguatkan aku firman itu. Sehingga karena aku begitu senang, aku langsung WA ke Kris. Padahal kan bisa kasih kesaksian sekarang ini. Tapi saking aku begitu bersyukur ya sama Tuhan. Jadi aku langsung WA ke Kris. Aduh, aku ada kesaksian. Itulah kesaksian aku. Dan aku sekarang ya sudah enggak takut lagi, sudah enggak ragu-ragu lagi. Aku bersyukur sama Tuhan, Tuhan jawab aku. Terima kasih, itu kesaksianku. Ya, terima kasih Bu Iren menyampaikan ini dan ya karena sudah bisa lebih tenang. Nah, di sini dikatakan tentang ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari sih. Kalau dalam bahasa ITB itu seperti ini ya, sampai pada masa tuamu aku akan tetap dia, dan sampai pada masa memutih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ya, itu seperti, nah kalau di versi bahasa Indonesia sehari-hari seperti gini. Aku tetap Allahmu sampai kamu tua, ya, dan tetap menjaga kamu sampai kamu beruban. Artinya sudah lanjut usia tetap jaga. Ya. Aku menjadikan kamu dan aku tetap memelihara kamu. Aku menolong dan menyelamatkan kamu. Jadi
ini sebuah firman yang sungguh luar biasa ya, bahwa Tuhan menjaga kita sampai pada akhir. Oke, itu dari saya yang Terima kasih, saya. Iya Bu Irin ya. Jadi Bu Irin kemarin ketika kita pikir sudah selesai masih digumuli terus. Ya. Sampai dapat jawaban. Iya, silakan ada yang menambahkan Kak Vinsa atau Pak Ari? Ya, saya dulu ya. Ya, silakan Pak. Oh tepat ya. Ini saya tidak buat-buat. Ini rencana tadi saya mau bicara soal 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat tentang harta rohani dalam bejana tanah, dan khususnya di ayat yang ke-16. Nah, saya rasa saya harus bicara sekarang karena ini mungkin bisa juga menjadi berkat bagi kita, khususnya Ibu Iren ya. Ayat yang ke-16. Saya rasa ini pas atau cocok ya. 2 Korintus 4 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi memang manusia itu ada yang di sini dikatakan lahiriah dan batiniah. Jadi ada yang lahiriah dan ada yang batiniah. Dan kita harus sadar bahwa secara lahiriah manusia itu lahir dari kecil lalu bertumbuh besar, tapi ada satu titik nanti dia akan turun, akan merosot, akan melemah. Itu memang begitu gitu ya. Tuhan memang sudah rancang memang seperti itu ya. Manusia secara lahiriahnya naik, lalu kemudian pada satu titik dia turun. Tapi yang menarik di sini bahwa Rasul Paulus bilang manusia itu bukan hanya bicara tentang yang lahiriah, tetapi juga bicara soal yang batiniah. Batiniah ini itu kurvanya naik terus, sebaiknya demikian. Dia naik terus, naik terus sampai masa tua kita mengalami terus namanya pembaharuan, terus menerus dari hari ke hari pembaharuan, sehingga kemudian manusia yang batiniah ini seakan-akan lebih menguasai diri kita daripada manusia yang lahiriah kita. Saya berharap paham ya. Nah, sebetulnya bacaan yang sebetulnya ini bicara soal bejana tanah liat ya. Kita ini seperti bejana tanah liat yang rapuh. Tapi kata Rasul Paulus, bejana tanah liat yang rapuh ini memang tidak punya makna apa-apa, dia fana. Tapi kalau ada ya yang di dalamnya, apakah itu yang di dalamnya? Nah, ini kita baca dulu ya. Ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam hidup kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam kami dan hidup giat di dalam kamu. Jadi yang dimaksud tadi bejana tanah liat adalah tubuh kita. Tubuh kita itu ini ternyata di dalamnya ketika kita percaya Yesus itu
Yesus itu yang menjadi nyata di dalam diri kita. Jadi Yesus ada tinggal di dalam diri kita. Jadi manusia, tadi saya balik lagi, manusia batiniah kita itu terus menerus diperbaharui makin hari makin. Itu artinya Yesus itu makin tinggal, makin kita rasakan betul-betul hidup di dalam diri kita. Sehingga dia berkuasa penuh. Sehingga ketika tubuh kita memang makin rentan, makin lemah, ya karena usia atau karena apapun juga, mungkin juga karena ada orang yang sakit, tapi yang batiniahnya itu tetap bertumbuh, berkembang, bahkan melewati itu semua karena Kristus yang tinggal di dalam dirinya, sehingga dia tetap bersukacita, dia tetap memiliki damai di hati, memiliki tenangan di pikiran. Saya membayangkan itu seperti orang yang memang dia penuh seperti orang yang penuh dengan damai lah di dalam dirinya, yang mana itu membuat dia terasa dekat dengan Tuhan. Ya, saya sulit mengatakan lebih rinci tentang seperti apa itu, tapi saya berharap Bapak Ibu bisa paham dan mengerti, yang artinya bahwa manusia batiniah kita itu harusnya makin hari makin bertumbuh, makin berkembang, sehingga dia bahkan lebih daripada manusia lahiriah kita. Saya katakan ini bukan berarti maksudnya begini, kalau begitu ya sudah, kita nggak usah perhatikan yang lahiriah, kita nggak usah perhatikan kesehatan kita. Enggak ya, saya nggak sedang mengatakan itu. Saya sedang mengatakan bahwa secara manusiawi memang manusia akan mengalami secara lahiriah penurunan, tetapi jangan sampai batiniah juga mengalami penurunan. Ketika diingatkan Bapak atau Ibu, tubuh bisa lemah, tapi jangan biarkan roh kita melemah. Biarkanlah roh itu tetap bertumbuh dan berkembang, bahkan makin sehat dan kuat. Ini luar biasa. Memang banyak orang kadangkala ketika tubuhnya lemah, dia akan juga rohaninya menurun. Tetapi ketika kita serahkan pada Tuhan, membiarkan Yesus betul-betul menguasai, tinggal tadi ya, di bejana tanah liat kita, di dalam tubuh kita yang panah itu, dia pasti akan memampukan kita untuk bisa kuat menghadapi yang namanya kelemahan secara lahiriah. Nah, memang batiniah ini saya yakin dan percaya akan bisa bertumbuh dan berkembang ketika kita terus-menerus mau punya hubungan pribadi dengan Tuhan, berdoa dan juga merenungkan firman Tuhan seperti KBA malam hari ini, PA seperti ini. Ini kan sebetulnya kita sedang mengisi atau memberi makan batiniah kita, memberi makan bagi rohani kita, sehingga rohani kita ini makin hari makin bertumbuh. Misalnya Ibu Irem tidak sharing di tempat ini di KBA, ya, mungkin sendiri saja dipikirkan. Lama-lama mungkin saja ini saya berharap tidak ya, mungkin saja itu malah membuat batiniahnya makin menurun. Tapi ketika sharing lalu diberikan masukan, diberikan juga pandangan-pandangan, diberikan kebenaran firman Tuhan, sehingga yang namanya tadi manusia batiniah yang mungkin saja mandek, sekarang naik lagi gitu. Jadi pertumbuhan manusia batiniah itu kita yakin memang juga Tuhan yang menganugerahkan. Tetapi dari pihak kita manusia, kita ini juga harus berusaha memberi makan juga supaya bertumbuh. Ya, firman Tuhan itulah salah satunya yang akan menumbuhkan kita, menumbuh kembangkan kita ketika kita khususnya PA seperti ini, sehingga kita makin baik, makin bertumbuh. Jadi ya terima saja ketika ada kelemahan secara lahiriah, menurut saya ya itu realita. Ya memang tadi sudah kita baca firman Tuhan di Mazmur pasal 90 juga demikian. Tetapi jangan sampai batiniah kita
yang seharusnya bertolak belakang, harusnya mengalami pertumbuhan yang terus-menerus, itu malah turun. Ya, lahiriah kita memang kenyataannya kita makin tua, ada kelemahan, tetapi aku percaya Tuhan, batiniahku bersama dengan Engkau makin bertumbuh di dalam Engkau, makin kuat. Ya, dan saya yakin gitu. Maksudnya gini, kita nggak usah pikirkan apa Tuhan mau panggil kapanpun, ya pokoknya urusannya batin kita ini bertumbuh, berkembang. Kristus itu selalu tinggal dalam diri kita. Nah itu yang paling penting, karena kan kita nggak usah hitung-hitung kapan lah Tuhan panggil, apa kalau makin tua makin hitung hari. Ya saya tahu orang makin tua pasti dia secara dorongan di dalam dirinya mungkin ada tanda kutip rasa takut dan lain sebagainya. Itu wajar juga, tetapi maksud saya jangan sampai itu menjadi fokus pikiran kita. Fokuslah pada pertumbuhan batiniah kita, fokuslah pada Kristus yang tinggal di dalam bejana tanah liat kita yang fana ini. Sehingga ya kita menikmati kehidupan yang masih Tuhan beri sampai kapanpun Tuhan panggil kita. Bertumbuh dan bertumbuh terus. Itu makanya ya seperti PA begini nikmati saja, Bu. Iya. Dan ini tadi jujur ini saksinya istri saya di samping. Saya sudah buka 2 Korintus 4 dan ternyata ini maksudnya Tuhan mau sharingkan khususnya mungkin untuk Ibu Iren. Mohon maaf ya Bu ya. Mungkin saya ingin sampaikan ini biar juga menguatkan Ibu Iren. Secara khusus juga secara umum bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama Ibu Iren.